Kali ini saya akan membahas tentang asumsi regresi linier berganda dari data Excel. Yang pertama, etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, self-efficiency, motivasi, kepuasan kerja, prestasi kerja. Kemudian kita langsung aja ke SPSS. Kita masukkan data etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, self-efficiency, motivasi, kepuasan kerja, prestasi kerja. Lalu kita masukkan total yang ada di Excel sesuai dengan data. Kemudian kita analyze ke regression linear. Oke. Statistik, corelinearity, diagnostik itu dicentang. Nah, dia akan muncul tabel dari regression, baru koefisiensi. Nah, di sini semua muncul tabel. Kemudian kita analisis ke wordnya. Nah, di sini asumsi regresi linier berganda berdasar olahan data yang telah dibuat, maka dapat diketahui bahwa model hubungan dari analisis regresi linier berganda dapat dilihat dari tabel berikut. Di sini tabel koefisien dipindahkan ke Word, di copy paste. Kemudian berdasarkan pada tabel 1, maka dapat disimpulkan disusun model penelitian sebagai Y sama dengan A ditambah B1 X1 dan B2 X2 ditambah B3 X3 dan B4 X4 ditambah B5 X5 ditambah B6 X6 ditambah B7 X7 sama dengan 1,271 ditambah 0,21 X1 ditambah 0,117 X2 ditambah 0,461 X3 ditambah 0,13734 ditambah 0,449 X5 dan ditambah 0,178 X6. Kemudian dilihat dari persamaan linier tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hubungan dalam model penelitian ini adalah hubungan linier positif. Oke. Langsung aja ke pengujian hipotesis. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, berikut ini dapat dijelaskan hubungan pengujian hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, pengujian hipotesis secara parsial. Berdasarkan secara parsial merupakan pengujian atas variabel bebas terhadap terikat secara satu persatu. Berdasarkan pada tingkatan kepercayaan penelitian sebesar 95% dan tingkat alfa sebesar 5%. Dengan penelitian metode kedua sisi, maka dapat ditentukan nilai derajat
bebas pada penelitian ini dengan menggunakan rumus N dikurang K dikurang 1, di mana N adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel bebas pada penelitian ini. Berdasarkan jumlah data pada penelitian ini sebanyak 123 responden, maka dapat ditentukan nilai derajat bebas penelitian ini adalah 123 dikurang 6 dikurang 1 sama dengan 116. Dengan jumlah derajat sebesar 116, maka dapat ditentukan besarnya nilai tabel sebesar 1,98063. Kemudian pengujian hipotesis koefisien prestasi kerja. Berdasarkan pada tabel 2, maka pengujian hipotesis secara parsial dapat dijabarkan sebagai berikut. Kemudian pengujian hipotesis secara simultan. Uji serentak dilakukan untuk melihat tingkat signifikasi etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, self-efisiensi, motivasi, kepuasan kerja secara simultan terhadap prestasi kerja karyawan. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel ANOVA, regressionnya 404, renteng aja langsung ya guys. Kemudian pengujian secara simultan merupakan pengujian atas variabel bebas terhadap terikat secara keseluruhan. Pada pengujian ini akan dibandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabelnya. Oke, langsung aja kita ke koefisien determinasi. Uji determinasi ini untuk melihat seberapa besar etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, self-efisiensi, motivasi, dan kepuasan kerja. Model Summary. Berdasarkan pada tabel 4 diketahui bahwa nilai R square adalah sebesar 0,485 atau sama dengan 48,5%. Artinya bahwa etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, self-efisiensi, motivasi, dan kepuasan kerja mampu untuk menjelaskan prestasi kerja karyawan adalah sebesar 48,5%. Sisanya 51,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model penelitian ini. Sekian analisis regresi linier berganda dari saya. Terima kasih.